mi'atan. Siapa yang berselawat kepada aku 10 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 100 kali. Artinya Allah akan menurunkan rahmatnya kepadanya 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan kataballahu lahu baina ainaihi bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Siapa yang mampu berselawat kepadaku, kata Nabi, 100 kali. Berapa? 100 kali. Kalau kita baca selawat 100 kali, kata Nabi, Allah akan mencatat di antara kedua mata kita bebas dari sifat-sifat munafik dan bebas dari siksa api neraka. Ingat adik-adik, selawat ini juga kehebatannya bisa kita pakai ngusir jin. Bisa nggak? Bisa. Bisa kita pakai mengobati orang yang kesurupan, bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Diperhatikan nih. Boleh nggak dicoba? Boleh. Misalnya kalau ada orang kesurupan, angkat tangannya ke langit. Angkat. Kemudian baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berapa kali? 7 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau sudah sampai 7 kali, kemudian tiupkan di telapak tangan kita 7 kali juga. Baru kemudian diusap ke wajahnya yang kesurupan. Ya, ditarik. Insya Allah yang kesurupan jadi apa? Sadar. Kalau dia tidak sadar, dia langsung pingsan. Tapi insya Allah adik-adik gak ada yang kesurupan. Kenapa? Karena yang biasa kesurupan yang durhaka kepada kedua orang tua. Siapa saja di antara adik-adik yang suka durhaka kepada ibu dan bapak, maka cepat diganggu oleh jin. Ada yang durhaka, angkat tangan. Siapa yang bakti kepada ibu bapak, angkat tangan. Oh, ternyata ada yang angkat tangan tuh. Berarti nanti diganggu sama jin itu. Siapa yang bakti kepada ibu dan bapak? Siapa yang durhaka kepada ibu bapak? Hah? Itu durhaka ya? Awas diganggu sama jin. Oke, duduk kembali. Ingat, Nabi ajarkan kepada kita harus bakti kepada kedua orang tua kita. Minimal kita doakan keduanya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Artinya, Tuhanku, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mengasihani aku, mendidik aku sejak kecil. Jadi teladan Nabi itu, perintah Nabi itu kita harus bakti kepada siapa? Termasuk teladan Nabi bagaimana akhlak kita kalau menghadapi hidangan adik-adik kalau makan. Apa sebelum berdoa apa? Cuci tangan. Pakai apa? Pakai kecap. Cuci tangan pakai air. Awali sabunnya. Salat boleh bersih. Baru kemudian ketika menghadapi makanan, berdoa. Apa doa makan sebelum makan? Humma barik lana fima razaqtana. Apa artinya? Ya Allah, berkahilah apa yang telah Engkau rizkikan kepada kami dan jauhilah kami dari siksa api. Ingat adik-adik, kalau ada di antara adik-adik yang lupa baca bismillah, baca doa, maka di pertengahan ingat doanya bismillahi awwalahu wa Tetapi kalau adik-adik sampai habis makanannya lupa berdoa, maka adik makan bersama setan. Berapa makanan setan? Ini berapa makanan setan?
Ada 3 makanan setan. Pertama, tulang. Adik-adik kalau makan ayam di rumah, tulangnya jangan dibuang berserakan, karena nanti jinnya gentayangan di sana, setannya gentayangan. Tulangnya dikumpulkan, dibungkus, dibuang di tempat sampah. Jangan dibiarkan berserakan. Kenapa? Karena setan suka makan tulang. Yang kedua, makanan kesukaan setan, homer. Tahu homer? Minuman keras. Kalau diminum, banyak. Oleng, mabuk. Makanya orang-orang minum keras itu temannya siapa? Setan. Yang ketiga, makanan setan itu adalah makanan yang apabila kita makan tapi tidak diawali dengan menyebut nama Allah. Jadi kalau adik-adik makan tidak baca bismillah, tidak berdoa, maka adik-adik itu makan bersama setan. Untung-untung setannya tidak kelihatan. Kalau setannya kelihatan, bisa lari nanti. Ya. Ada pendapat lain. Ada makanan lagi hobinya setan apa? Yang warnanya merah, baunya amis. Apa itu? Darah. Makanya ibu-ibu kalau datang bulan perbanyak zikir. Adik-adik kita di Selong itu di SMP, di SMA, atau yang kuliah di STKIP, karena diganggu sama jin, dia ketika datang bulan. Dan kebanyakan adik-adiknya tidak bakti kepada ibu. Jadi darah dimakan sama setan. Enak nggak darah? Ya. Jadi darah termasuk makanan kesukaan setan. Nah ini tentang makan. Teladan Nabi tentang masuk ke kamar kecil. Kalau kita masuk ke kamar kecil, kita berdoa enggak? Apa doa kita? Ada apa nih doa nih? Nanti kalau adik-adik tidak berdoa di kamar kecil, ditonton sama setan itu dalam apa? Kamar kecil. Kelihatan pantatnya, kelihatan itu, ditonton. Kenapa? Karena enggak. Nah, oke, itu tingkat berapa tuh? Kelas 6. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa? Khubusi, dari setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi setan itu juga ada jenis kelaminnya ya. Setan sama kayak kita manusia. Kalau kita masuk WC, masuk kamar mandi, yang didahulukan kaki kiri atau kanan? Ayo, kiri atau kanan? Atau bersamaan? Hah? Kaki kiri. Keluarnya kaki kanan. Kalau kita masuk masjid, kanan, doanya apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Kemudian kalau kita keluar masjid, kiri kanan? Kiri. Kalau kita masuk mall, kiri kanan? Kiri. Masuk mall? Ayo. Masuk Apollo? Ya, mall sama Apollo sama dengan pasar. Jadi kalau adik-adik masuk mall, kaki kiri, ya, masuknya kaki kiri dulu ya. Ya, kaki kiri dulu, karena tempat yang paling jelek itu pasar, yang paling bagus masjid. Tempat yang paling jelek pasar, tempat yang paling bagus di muka bumi adalah masjid. Kemudian ada teladan lagi tentang kita kalau sebelum tidur adik-adik. Sebelum tidur kita dianjurkan
berwudu, kemudian berdoa. Apa doanya? Apa doanya? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Begitu bangun dari tidur, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihil. Ingat, Nabi itu juga suka jalan kaki. Kenapa Nabi jarang sakit? Karena Nabi suka jalan kaki. Dan belum jalannya cepat ya. Itu Nabi. Nanti yang tidak suka jalan kaki, nanti lututnya akan apa? Encok, asam urat ya. Kemudian Nabi itu, ciri-ciri Nabi kan kita tidak pernah jumpa dengan Nabi ya. Pernah jumpa dengan Nabi? Tidak pernah, tidak pernah. Bagaimana ciri Nabi? Nabi itu punya jenggot yang tebal jenggotnya Nabi. Kemudian perutnya Nabi itu lurus perut dengan dadanya lurus. Berarti Nabi tidak buncit perutnya, ideal. Nabi punya tanda di belakang nih, apa namanya nih? Di tengkuk ya, ada sebesar ukuran telur burung dara. Ini tanda kenabian di belakang ini. Makanya Nabi bisa melihat apa yang ada di depan. Nabi juga bisa melihat apa yang ada di belakang. Kalau kita kan nggak bisa. Walaupun ada ilmu namanya mata ketiga, ada ilmu namanya indera keenam, tapi Nabi bisa lihat depan, bisa juga lihat yang gaib. Itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu. Kemudian rambut Nabi, bagaimana rambut Nabi? Tidak keriting, tidak lurus. Apa itu? Tikal namanya. Polai. Terus terpecah nih, kayak orang yang terpecah di situ. Dan Nabi tidak pernah melebihi rambutnya, melebihi telinga sampai pundak. Ya, itu rambutnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika meninggal dunia berapa usianya? 63 tahun. Ya, 60. Di mana Nabi wafat? Di Madinah. Tadi ada kurang satu. Nabi lahir di mana? Kota Mekah. Di kampung mana, ada yang bisa tahu? Kampung mana? Tidak kuat, tapi ini melepuh di sana. Dulu pernah diberitahu, mungkin lupa. Awalnya I. Nomor 2 R. Irak. Dulu sudah diberitahu 2 tahun yang lalu. Di kampung Irak. Akhirnya Shin, SY. Apa? Kampung Coba yang bisa jawab saya kasih permennya. Sini kamu, sini. Ayo sini. Kampung apa? Ini saya kasih permen ini. Ini kalau dimakan nggak bisa tidur ini. Seger terus ya. Kampung apa namanya? Iya, kampung Turas. Tepuk tangan siapa namanya? Apa? Muhammad apa? Oh, bagus namanya, terpuji. Ini hadiahmu. Terima ya. Oke. Ada mau kasih hadiah lagi? Di kampung Iros ya. Nabi itu ketika lahir ya, jadi tidak ada darah. Dan Nabi lahir sudah di hitan. Kenapa hitan?
sudah disunat? Adik-adik sudah disunat semuanya? Yang belum sunat angkat tangan. Oh itu yang belum sunat itu ya? Nih, belum di abang nih, Mak. Ini belum sunat? Oh udah. Siapa? Sudah disunat? Oh udah, kirain belum. Ya, laki-laki sunatan, perempuan juga sunatan. Tapi laki-laki disunatkan rame-rame, boleh kita nonton. Kalau perempuan sunatan nggak boleh rame-rame. Ya, kapan itu? Ketika baru lahir. Kalau laki-laki boleh ketika baru lahir, boleh sampai umur sebelum masuk SD. Ya, tapi Nabi lahir sudah di hitam. Kemudian tali pusarnya sudah terpotong, ya. Tali pusarnya sudah terpotong. Kemudian mata beliau seperti ada celah di sini. Tahu celah? Ya. Yang hitam di sini itu untuk menajamkan penglihatan. Ini sunnah daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nyanyi dulu. 12 Rabiul Awal lahir Nabi Muhammad dari Bunda Siti Aminah, ayahanda Abdullah, dilahirkan di kota Makkah, wafatnya di Madinah, membawakan syariat Islam, rahmat seluruh